kalian semua tidak mau menyembah kepada Allah, adab Allah akan turun. Kalau gampang ini minggu, pasti adab Allah akan turun. Umat Nabi Yunus nggak bisa ngintip nang omahe Nabi Yunus. Jadi ono bencana dino minggu, kok saiki dino Sabtu kok cek letang-letang do omah. Cek biasa mangan-mangan do omah. Akhirnya kamu nggak percaya. Akhirnya gak tobat. Wah, bojoan itu. Akhirnya tambah gak karu-karuan. Barang isu-isu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Memang udah lewat ke awal ya sebenarnya. Biasanya jam 4 kayak mulai emang jam setengah 4 wis beres. Dengar ya Pak Akas. Maksudnya dengar kok Akas. Alhamdulillah. Ya meneh jadi karek nomane guna. Meneh kariman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa min syuruti sholati ya. Wa min syuruti sholati wa iku setengah saking pira-pira syarat salat. Iku al-wudu keliru. Al-wudu utawi wudu. Apa kabar muqaddam mutadak mu'akhkhar. Mutadak itu wudu ya, termasuk syarat-syaratnya sholat adalah wudu. Eling-eling tadi perintah dari agama atau rukun Islam sing ono 5 itu ada perkara-perkara yang mensupport dirinya ya. Ada perkara-perkara yang membuat dirinya atau membuat rukun-rukun tersebut menjadi sah. Maka perkara yang membuat rukun itu menjadi sah harus juga diketahui. Termasuk syarat dari sholat adalah wudu atau suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini masih menerangkan tentang wudu. Wudu lan utawi pira-pira fardune wudu iku sitatun. Jadi mang ono min syaratis sholat wudu. Lah iki wudu sitatun. Fardunya ada 6. Jadi syarat ini, syarat adalah perilaku atau sesuatu yang harus dilengkapi sebelum melaksanakan sesuatu tersebut. Seperti contohnya syarat lamar pekerjaan. Maka syarat-syarat atau sebelum melakukan pekerjaan itu syarat-syaratnya harus dipenuhi. Sama juga dengan syarat dari sholat. Maka perkara-perkara yang harus dipenuhi sebelum melakukan sholat tersebut harus dipenuhi. Di antara salah satunya adalah mempunyai wudu. Kalau fardu adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika melakukan sesuatu tersebut. Ya, kalau fardu adalah perkara yang harus dilakukan ketika melakukan tersebut. Maka yang membedakan fardu itu ketika dia tidak dilakukan, maka perkara yang menjadi kefarduannya tadi yang tidak dilakukan dari sesuatu tersebut akan menjadi batalnya sesuatu. Dengan kata singkat, sholat itu tidak akan sah apabila wudunya tidak dilengkapi dulu. Wudu tidak dikatakan wudu ketika tidak mengerjakan salah satu dari rukun-rukunnya wudu. Sampai wudu kemudian tadi membasuh muka, langsung tangan dan seterusnya. Berarti itu tidak dinamakan wudu.
Itu yang termasuk dari fardu. Maka kita sebagai seorang Islam termasuk harus juga belajar tentang wudu. Bagaimana cara sahnya kita berwudu. Rupani al-awwalu kang awal iku an-niyatu thaharati, niat sesuci. Lis sholati krono arai sholat bil qalbi ing dalam hati. Awairiha utawa liyane sholat, awairiha utawa liyane sholat. Minan niyati saking pira-pira niat. Al mujziati kang nyukupi, al mujziati kang nyukupi inda waslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Inda waslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Maka syarat yang pertama adalah niat bersuci karena melakukan sholat, dan niat itu diucapkan di hati. Niatnya diucapkan di hati, atau niat selain bersuci karena sholat. Yang penting niat tersebut bisa mengesahkan bahwa kita niat bersuci dari hadas kecil. Pada sing kayak seperti yang diajarkan kepada kita. Nawaitu apa sih? Iya, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Bahwa kita niat wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu tidak termasuk niat untuk melakukan sholat. Tapi boleh juga diniati untuk saya wudu karena untuk diperbolehkan sholat, boleh. Dan dari lafaz, ini kebiasaan kita dan terutama Nahdiyin ngomong sing NU itu niatnya di awal. Memang pelafat itu namanya pelafatan dari niat. Sholli, nawaitu itu pelafatannya. Pelafatannya itu hukumnya sunnah. Tak ingin mana? Pelafatannya itu hukumnya sunnah. Yang mengesahkan adalah niat yang di dalam hati bersamaan dengan perilaku yang pertama atau fardu yang pertama. Ketika sampai mandi berarti basuhan yang pertama. Ini kok lali basuhan pertama, kedua, ketiga, tidak masalah. Tapi itu dihitung yang pertama. Sampai nadus niat mandi besar. Sampai dirai separuh dhisik, ini memang diniati, baru basuh yang sebelah kiri kemudian diniati. Maka hitungan awal dari mandimu tadi adalah yang sebelah kiri. Sing kanan kudu dibasuh maneh, maksudnya paham? Termasuk sampai wudu. Wudu itu niatnya terletak ketika membasuh muka. Ini kok ketika sampean tadi itu membasuh muka dan itu tidak kamu niati di dalam hati, lali, berarti hitungannya mulai dari satu ketika kamu melafadzkan niat atau menyengaja di dalam hati. Paham? Itu dikatakan niat. Maka basuhan yang pertama tidak ada niat, basuhan kedua tidak ada niat, ketiga tidak ada niat. Agak lali terus, lupa seterusnya sampai mari wudu. Apakah bisa dikatakan dengan berwudu? Tidak bisa. Maka mengulangi dari awal. Paham ya? Ini pentingnya niat. Maka ketika sampai melafatkan niat dan kemudian ada kesengajaan di dalam hati, mana yang dibenarkan? Yang dibenarkan adalah yang di dalam hati. Sampean wudu. Ketika wudu, dadak kita mengucapkan, melafadzkan niat sing diulangno gurune, krono citas diulangi, kemudian ngomong usolli fardhu dhuhri. Padahal wudu. Tapi ketika sampean membasuh muka, niatnya itu sudah niat wudu. Maka yang disahkan adalah yang di dalam hati.
Dadi waliane nek sampean niati nawaitul wudu'a datakan jero ketika apa jenenge membasuh muka ternyata yang kamu basuh apa yang di dalam hatimu saya niat sholat maka wudumu juga tidak sah. Di antara fungsi-fungsi dari talaffudzun niat melafalkan niat agar kita bisa konsentrasi. Itu di antara hikmah. Kenapa kita diajarkan untuk melafalkan niat di awal perilaku kita. Cekak sampean mari bulinan ya. Umpamane mari tukaran, mari tukar wudu. Keliru ayat ini niati ya. Gara-gara gak konsentrasi. Nah, ketika kita berdiam diri kemudian ngomong nawaitul wudu berarti roh ketika membasuh muka di dalam hati juga melafalkan itu. Minimal ada kesengajaan di dalam hati untuk melakukan hal tersebut. Itu pentingnya. Nah, kalau di dalam takbir dibagi menjadi 3 ya. Apa jadi? Bukan takrib apa? Sapin atau najan. Itu dibagi menjadi 3 tingkatannya itu. Ono sing fardu itu harus ada pelafatan saya melakukan apa? Saya melakukan sholat kudu ono. Saya melakukan wudu kudu ono. Nek itu kefarduan maka harus disebut fardunya. Sholat duhur umpamanya. Karena hukumnya fardu maka harus disebut duhur apa jenenge? Fardu duhur. Itu disebut. Mari ngono sing terakhir itu qasdu ta'yin. Kemudian sholatnya dulu, mari ngono kemudian yang terakhir adalah fardu atau sunnah. 3 ini. Saya niat, mari ngono kefarduannya, jenisnya mari ngono yang terakhir adalah fardu atau sunnahnya. Jadi kalau umpamanya wudu, nek sampai kalian pulau kemudian wudu itu untuk sholat, itu berarti kudu ono saya niat berwudu mari ono kudu ono fardu. Ya, karena ketika sunnah itu boleh diniati fardu, tapi tidak boleh diniati sunnah. Tidak harus melafalkan sunnah. Seperti wudu nek ajene turu. Itu boleh sampean saya niat berwudu saja sudah cukup ketika sampean mau melakukan tidur ataupun perkara-perkara yang koyok daimul wudu joko wudune itu boleh. Tapi ketika kamu melakukan sesuatu yang itu hukumnya fardu maka harus disebut kefarduannya. Saya niat kemudian apa yang perilaku yang harus dilakukan kemudian yang terakhir adalah fardunya. Untuk lillahi ta'ala dan seterusnya itu sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati itu arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adhaan makmuman lillahi ta'ala itu sunnah hukumnya. Jadi jangkep minimal ya terlalu dari saya niat kemudian sholat atau wudu baru fardu. Nek sunnah mek loro tok saya niat sholat boleh. Toh saya niat sholat sunnah apa jenenge melakukan duha ya saya niat sholat sunnah duha dan seterusnya. Ini di antara apa jenenge niat tadi. Kemudian wasani lan utawi kang kaping 7 iku waslul wajhi basuh wajah. Jamihi rupane jamihi sekabehane wajah. Rupane jamihi sekabehane wajah min mana bitis syakrir roksi. Saking pira-pira nggon cukule rambut sirahe wong. Koman min mana bitis syakrir roksi. Saking pira-pira mencukul rambut sirahe wong. Ila dzaqoni tumeka mari janggut. Wa minal uduni lan saking kuping. Ilal uduni tumeka mari kuping kang liya. Sakron
saking arah rambut, wa basyaron lan kulit, wa batinal lihyati, la batinal lihyati, bener. Ora saking arah jerone jenggot, terus berarti la batinal lihyati rajuli, ora saking arah jero jenggote wong lanang, wal aridaihi lan apa iki ngarani iki lho, apa iki iya macam ini kotek iya apa iki ngarani iki lho, nek ana wong lanang iku nek kadung ketel jenggote iku tutuk kene barang, apa iki jenenge karo ya kotek ya kena saking arah apa jenenge wa aridaihi lan godhek lorone rajul. Nang karo bahasa Indonesia nih barang, ini karo apa pipi ya? Ya sekitar pipi. Apa ngon cukule rambutnya nek omong lanang ketelit. Ida kadufa ing dalem nalikane ketel apa aridaihi. Ya kadufat ing dalam nalikane ketel apa aridaihi. Oh, yang kedua adalah membasuh wajah. Oh, membasuh wajah itu mulai dari tumbuhnya, nah di atas ya, tumbuhnya rambut orang umum. Mulai tekok tumbuhnya rambut orang umum sampai tekok pucuke janggut buri, ya. Jadi janggut itu kudu kena. Iki lho apa ini ngarani? Janggut. Nek bahasa Indonesia apa? Dagu, ya dagu ini harus kena, ya. Jadi mulai cukule rambut orang umum sampai dagu. Karena ada rambut yang tidak umum, yaitu wong gundul, ya, wong botak, itu gak umum. Jadi umumnya rambutnya wong umum. Utawa rambut sampean tak durunge botak nek ono sing botak. Nah, itu mulai dari ungu sampai bisa apa jenis janggut. Mareng ngono, mulai kuping sampai kuping atase. Jadi semuanya ini harus dibasuh secara merata. Itu namanya membasuh muka. Nah, yang pertama ini usahakan harus semuanya terbasuh karena dia juga tempat dari dia. Nomor duanya dia akan mengesahkan di dalam kefarduan karena yang fardu cuma satu, okay? Nah nanti untuk kedua yang ketiga itu kesunahan. Berarti nek iso sak durunge sampai apa jenis sebelum basuhan kedua ketiga usahakan yang pertama harus semuanya terbasuh dulu, baru kemudian kedua dan ketiga. Itu apa jenis tentang membasuh muka. Nah untuk orang yang jenggot ketel itu cuma dibasuh dukure tok gak apa-apa. Nah sing diarani ketel atau apa jenis lebat dan tidak, perbedaannya lebat dan tidak itu ketika kita bicara dengan dia. Nek kira-kira kita bisa melihat kulitnya, ngomong-ngomongan dengan orang yang jenggotnya lebat, kemudian kita bisa melihat kulitnya yang ada di sela-sela rambut jenggotnya, itu berarti dia tidak ketel, tidak lebat. Dan maka itu harus dibasuh secara menyeluruh ke dalam kulit. Air itu harus dimasukkan ke dalam kulit. Tapi ketika kalau kita berbicara kemudian tidak kelihatan apa jenis kulitnya, maka dia boleh membasuh jenggotnya tadi atau apa jenis sing seperti ini loh, sing waktu tahu ini loh. Itu boleh hanya dibasuhi di atasnya, tidak harus sampai ke dalamnya. Tapi kesunahannya itu disela-selai. Jadi jenggotnya disela-selai. Ini untuk wudhu ya, bukan untuk mandi. Kalau mandi semuanya harus dibasuh, baik rambut ataupun kulit. Ya bisa dipahami ya. Nah, itu perbedaannya ketika
rambutnya tebal ataupun tidak. Itu untuk laki-laki. Ada perempuan yang cukur. Ada, ya. Nggak tahu nonton YouTube modelnya. Ono sih. Ono ya. Ono. Delok cobaan nggak percaya. Ono. Ya iku ya apa nek sing wedok sing iku. Sami. Sampeyan masih ngomong. Ya, itu. Asali isu tali kang kaping 3 iku wasul yada ini. Basuh tangan loro. Ma'al nirfaqo ini ing dalam sertane sikut loro. Wa ma lan perkara alaihima ing atase yada ini. Wa ma lan perkara alaihima ing atase yada ini. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan. Kedua tangan ini sampai siku-siku. Jadi siku-siku kudu kena, makanya mlebu ono. Dilebihi ukure siku. Nah, nanti ini akan menjadi saksi ketika di akhirat. Seberapa kamu panjang membasuh tanganmu, semuanya nih, termasuk wajahmu, termasuk kakimu, seberapa sering kamu membasuhnya, maka dia akan bercahaya di akhirat. Menjadi tanda sebagai kita sering melakukan wudu, juga termasuk tanda ketika kita beriman kepada Allah. Jadi jangan ketika di akhirat ada perbedaan antara orang Islam dan orang yang tidak Islam, atau orang yang Islam sing senengane wudu, sing senengane sholat, atau sing gak seneng katabek melakoni sholat, meskipun dia termasuk orang-orang Islam. Tuh. Apa pentingnya tetenger? Gampang mlebune. Jadi sing iman-iman sing murub-murub dulu ditanya nanggone golongan tangan kabeh. Ya baris sing tengen orang-orang yang bercahaya silahkan berbaris sebelah kanan. Sing apa jenenge petang-petang redup surem itu sebelah kiri semuanya. Ya, cara sebelah kiri. Ini pastikan bahwa ketika kamu diintrospeksi, pastikan wajahmu itu bercahaya. Ojo ketika kalau sing introspeksi tidak percaya, pas didelok agak percaya, kita tetap melakukan wudu atau melakukan apa jenis bersuci ketika mau melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk bersuci. Ya, tuh dibasuh. Kesunahan ini ya tambah dhuwur ya tambah anti lebih. Itu kedua sampai siku. Dan semua termasuk apa yang ada di dalam siku, di dalam tangan tadi ya kewajiban ini. Kalau saya ono daging sing menonjol nang tangan berarti butuh dibasuh juga. Termasuk andeng-andeng kok sakmu ini ya kan ono andeng-andeng dan kewedi termasuk kudu dibasuh. Nah itu letaknya di tangan yang wajib dibasuh. Nah kalau ada seseorang nyesewu, dari umpamanya kalau ada orang yang tidak punya siku dari lahir, ya berarti apa? Dilihat kebiasaan orang, yuk kira-kira itu siku itu sampai sak piro. Gak kemudian nanti puasa kafe, kan patese gitu. Nah, seperti orang umum sikune rata-rata sak piro. Diukur besek lah, tidak usah. Itu berarti merepotkan diri sendiri. Nah, kalau Islam itu tidak memperkeruh, tidak mempersulit kepada hamba-hambanya. Yang penting umum. Jadi takaran umum. Maka kita sebagai seseorang atau manusia yang mengerjakan umum ae. Iku nek kepengin selamat, nggih. Dadi Islame wong umumnya orang Islam seperti apa? Salatnya jangkep, umum. Karena sampean kepengin dadi wong khusus yo kudu lebih dari itu. Tidak hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat
apa jenis sholat-sholat yang disunahkan, sholat rawatib dan lain-lain sebagainya. Ya, itu yang menjadikan kita menjadi orang yang tidak umum atau tidak Islam yang umum, Islam yang agak lebih khusus. Maka perilaku Nabi dan Rasul itu pasti orang-orang yang khusus dimanapun, baik itu tentang cobaan ini gak kaya orang biasa ya, kemudian perilaku ini gak kaya orang biasa, termasuk kita juga bisa meniru perilaku orang-orang yang pilihan tadi, alim-alim. Lah nek wong ada orang biasa melakukan kesalahan sing diarani wong biasa, maka itu pun tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi kesalahan. Tapi ketika itu yang dilakukan adalah, yang melakukan adalah orang yang khusus, itu bisa jadi masalah gede. Itu ketika jadi ada wali sing pernah masuk ke masjid pakai kaki kiri, itu dicabut kewaliannya gara-gara seperti itu. Ada wali yang masuk menggunakan kaki kiri, dan padahal kita kalau melakukan kan biasa, maksudnya hukumnya hanya makruh. Sing apik kesunahane sipil dan makruh itu perkara yang kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ketika orang tersebut, orang pilihan yang melakukan perkara-perkara yang koyok-koyok biasa membuat wong umum, maka itu menjadi luar biasa. Termasuk nabi-nabi umum. Nabi-nabi umum. Coba Nabi Yunus. Puri lah oleh sih. Puri oleh teman-teman. Oleh. Nek wong biasa maksudnya. Nah ini nek puri nabi gak oleh. Maka Nabi Yunus ketika apa jenenge, jika orang kaum umatnya itu dikabari, nah awakmu gak gelem, kamu kalian semua tidak mau menyembah kepada Allah, adab Allah akan turun. Kalau kamu ini minggu, pasti adab Allah akan turun. Umatnya Nabi Yunus itu bisa ngintip namanya Nabi Yunus. Jadi ono bencana dino minggu, kok saiki dino Sabtu kok cek letang-letang do omah, cek biasa mangan-mangan do omah. Akhirnya kamu nggak percaya, akhirnya gak tobat, wah bojoan, akhirnya nambah gak karu-karuan. Barang isu-isu, minggu esok, wis jadwale kamane Nabi Yunus yo wis encen awak gak gelem tobat, aku sing nyengkre. Makane ora boleh titik-titik. Dadak wong-wong sing iku mang dijak iku ngintip lho, Nabi Yunus kan temen ya. Ku berarti temen ya jenenge diadab temen ambek pangeran. Akhirnya langsung orang-orang kaum Nabi apa jenenge Nabi Yunus itu kemudian tobat. Krono wedi dan Nabi Yunus wis gak ono ditolak wong wis gak ono. Gak ono Nabi Yunus iki saya enggak tobat. Tobat kabeh. Barang tobat Nabi Yunus kalau gak ero wis tinggal ingkre. Akhirnya numpak kapal lagi, ya singkat cerita numpak kapal, dan ketika di kapal bencana sehingga karu-karuan di laut sampai diadakan perundian, diundi. Mari kita undi, ini orang sing keliru, nggak tahu cuaca kau ini, karena prediksi ini, karena tondo-tondo ini mau badai besar dan lain sebagainya. Sehingga ketika diundi, metu Nabi Yunus. Nah, sampai sing ngundi mosok Nabi nglakoni salah. Coba diundi mana? Diundi mana? Telepon mana? Jenenge Nabi Yunus dicoba. Nabi Yunus mana sing metu? Sampai 3 kali dicabut mana? Nabi Yunus mana sing metu? Akhirnya Nabi Yunus sadar, oh iya kalau kesalahanku ini umatku tak tinggal. Akhirnya Nabi Yunus belum nyemplung nang ngene laut. Dadak ketika nyemplung nang ngene laut, terjun ke laut itu apa jenis ditelan oleh nang kene kan ngarani ikan paus ya. Tapi ada sebagian ulama itu mengatakan ikan nun. Ikan nun itu apa ya? Wah itu tahu. Ya coba sampean roh bodohan kayak aku. Iwak sing gawat tapi dia tidak dikremes, gak di apa jenis. Gak di mamah. Bahasa Jawa itu tidak di mamah, tidak dikunyah, tapi langsung ditelan.
Di situ kemudian Nabi Yunus tobat. Sehingga singkat cerita, ketika Nabi Yunus kembali kepada daerahnya, orang-orang semuanya sudah beriman kepada Allah. Lah, nurut wong biasa, perilaku yang seperti itu koyo lumrah. Nah, tapi ketika dilakukan oleh orang-orang pilihan, maka dia tidak lumrah. Maka ini enak, dari orang pilihan termasuk orang pilihan ini Allah, itu yo dari orang keramat temen, gak kena di sepelekno, kemudian gak kena digawe guyonan. Tapi ketika melakukan seperti itu yo berat. Bagaimana caranya tidak berat? Ketika kalian sudah merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya taat kepada Allah, itu baru tidak berat. Suwe-suwe ya. Sampai mesti ngasak ngomong sembahyang kok enak, kemudian maca Quran kok enak, iso ngresapi. Sampai lali lah dijak kocone dolen, gak aku tak iku gresik. Berarti iku rada-rada wis ate nemu nikmati ibadah. Sampai Kanjeng Nabi lho, nek kate salat tahajud kan sampai abur kabeh. Ya. Saking suwene dan saking akeh oleh tahajud dan bendino bengi itu sampai abur gak kerasa. Bahkan ketika sahabat-sahabat dulu dorong zamannya ono operasi di bios disuntik bisik dengan operasi gak dia dipanah dodone nek ngenteni apa jenenge dioperasi semua wis aku tak salat sik kok jabut. Padahal panah itu kan lincip lu ngarep kemudian ono ngepangi ya koyo patet dulu sing nyatok nek dijabut ya brodol brul ngono ya. Iku dijabut ketika sholat. Tapi ini sahabat orang-orang pilihan yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi koyo di bios gak kroso. Maka sahabat-sahabat sing rata-rata Sayyidina Umar dipadani ketika sholat. Mari ngono Sayyidina Ali juga ketika sholat jadi imam. Jadi sing buri ya karo ono wong mlaku jero sret itu imaman mateni karo kabeh sahabat-sahabat orang-orang dunia. Maka ketika kamu pernah melakukan ibadah dan kamu tidak merasakan apapun, berarti diantaranya kamu sudah merasakan nikmatnya ibadah. Bisa, pasti bisa. Pasti ada waktunya ketika kalian bisa merasakan nikmatnya ibadah. Kapan itu? Nek wis ngono, tinggalan sekabeh gak masalah. Karena itu tidak akan terus-terusan. Soalnya kita bukan orang dunia. Nek wis ngono, biasa ngono sih. Ya, wis ora nikmatin. Ojo sampai ditinggal. Kok urusan-urusan dunia itu kok sih. Mari ngono kok. Apa jenenge ketika sadar maneh, wis gak ibadah maneh, silahkan berperilaku seperti orang biasa. Pasti nanti ada. Pemane sing gelem ngaji, tambah aku. Nah, gelem ngaji, mbuh gak yamin. Nikmatnya dolen sing ono, nikmatnya dolen, nikmatnya maksiat. Jadi nglakon gak iso seneng nek gak maksiat. Gak iso apa jenenge, gak iso seneng nek gak dolen, gak iso seneng nek gak mangan enak. Semua kalian batasi dengan perkara-perkara dunia. Nek gak duit, gak seneng, nek duit seneng. Itu berarti membatasi dengan perkara dunia. Padahal akeh wong yo gak duit yo seneng. Sapa? Wong bener. Ini sing gak kena disangkal. Tapi ada orang-orang yang tidak punya uang dan dia tetap merasa bahagia. Nabi Isa itu orang-orang kita. Jadi jangan batasi dirimu untuk bahagia. Arabi utawi kang kaping 4 iku masfur roksi musab sirah. Aubadihi utawa sebagian roksi. Aubadihi utawa sebagian roksi. Walau sya'rotan lan senajan sak rambut atau rambut siji fi hatihi ing dalem batese roksi fi hatihi ing dalem batese roksi. Jadi yang keempat
adalah mengusap sebagian kepala atau mengusap kepala. Dan maksudnya sebagian kepala itu yang terletak di antara kepala. Okay? Yang penting air itu nyampe ke dalam kepala. Ini nyun sewu, kok sampean umpamanya. Dadak sampean wudu, kemudian pinggirmu itu dengan dikelilingi orang-orang yang ajnabiyan, yang bukan mahramnya. Kalau ketika kemah kan, atau mendaki gunung dan koncomu lanang-lanang kabeh. Ra iso sing wudu kemudian sampean buka auratmu gara-gara hanya untuk mengusap kepala. Itu sampai selip ngomong ini boleh, ataupun didekek nang kudungnya, tapi kudungnya kudu nresep. Banyu niku nresep nanggone kepala. Dan apa saja termasuk ini, satu helai dari rambut, yang rambut itu terletak di kepala. Rambutnya sewiji tok ae mamane. Kemudian dihisap ini itu tok, enggak apa-apa. Itu termasuk sebagian kepala. Nek wong Jawa ngarani pokoke sing diarani awakmu dijundhu. Itu berarti kepala. Nek iki kaya ini di kena ngene mek kancane. Oh, dijundhu kan berarti itu kepala. Jadi tidak sah ketika rambut itu dibawa cukup rambutnya pojok tok tidak sah. Harus rambut yang ada di kepala. Meskipun rambut dawa itu ya teko asal usulnya ya teko kepala, tapi tidak boleh. Yang ada di kepala. Termasuk nek wong lanang biasa wis kadung gespi. Gesine dibek wakeh. Rambutnya dipotong ngatek-ngatek, memang. Coba yang gurune titik seret. Itu enggak apa-apa dan itu sah. Yang penting airnya sampai ke dalam rambut ataupun nanggone kulit dari kepala tersebut. Itu yang ke atau fardu atau rukun yang keempat. Al-Khamis utawi kang kaping 5 iku waslur rijlaini basuh sikil loro. Iku waslur rijlaini basuh sikil loro. Ma'al ka'baini ing dalem sertane kolok loro. Au maskul kufi utawa musab muzah. Au maskul kufi utawa musab muzah. Ida kamulat ing dalem nalikane wis sempurna apa surutuhu pira-pira syarate maskul kufi. Apa surutuhu pira-pira syarate maskul kufi. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Termasuk juga membasuh diperbolehkan juga mengusap muzah, sepatu atau yang terbuat dari kulit. Tidak harus dari kulit, tapi itu harus muzah itu sepatu sing nempel yang melekat kepada kaki. Coba untuk sampean browsing muzah itu seperti apa ya, cek roh gambare minimal itu muzah. Tapi harus syarat-syaratnya harus terpenuhi. Kayak ini dikatakan muzah itu bisa kuat digunakan untuk berjalan. Ketika diusap dengan air atau dibasuh dengan air, dia tidak hancur. Jadi ada benda-benda yang memang hancur ketika diusap dengan air, kertas contohnya ya kalau ditempel itu kan dia kaku dan dia kuat digunakan untuk berjalan, tapi ketika dibasuh ambiar, nah itu tidak merupakan syarat-syarat atau tidak sesuai dengan syarat mengusap muzah. Beda nih ghuslu ambek masku ya, ghuslu itu harus ada air yang mengalir. Nek masku itu atau mengusap dia tidak harus ada air yang mengalir. Makanya ketika membasuh itu ono percikan air yang mengalir tadi. Maka ketika kamu berada pada posisi yang tidak ideal, makanya nang gunung atau nang kesasar nang padang pasir,
umpamane lho ya. Mari ngono kok hanya bawa aqua siji bisa tetap digunakan untuk bersuci. Yang penting dia ketika membasuh harus ada air mengalir, mengusap ya hanya yang penting basah. Itu beda. Wasat asadisu utawi kang kaping 6 iku atartibu urut. Iku atartibu urut hakada kaya mengkono-mengkono awal akhir sampai awal akhir. Atau kaya mengkono-mengkono kabeh. Hakada kaya mengkono-mengkono kabeh. Jadi mulai awal harus secara berurutan, tidak boleh dibelenjat-belenjat ataupun di oplos atau dicampur. Yang penting kabeh ke iku ke apa jenenge? Ke basuh tidak boleh, harus urut mulai wajah, kemudian tangan membasuh. Kok dinilani ya apa? Dinilani. Tangan mari wajah, moro-moro nang sikil lho. Tanganku durung dibasuh ya apa? Mengulang keurutan yang selanjutnya. Sampeyan wajah kan mang wis mari, baru kok moro-moro nang sikil, nglamun ya. Nglamun moro-moro nang sikil, yo diterusno urutan yang kedua. Masuk kedua tangan dan seterusnya. Itu yang apa jadi syarat-syarat dari wudu. Apa jenis fardu-fardu kok syarat-syarat. Fardu-fardunya wudu. Ada pertanyaan? Tidak ada, Mbak? Tidak ada. Semoga kalau diparingi manfaat ya. Barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Kalau saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.